Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meira. Di sini saya akan melanjutkan membaca buku Seni Berbicara Kepada Siapa Saja, Kapan Saja, di Mana Saja, karya Larry King Bill Gilbert, edisi revisi. Saya akan melanjutkan membacakan bab 10 dari buku ini. Bagi kalian yang ingin memberikan saran atau merekomendasikan buku untuk saya baca, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Bab 11. Perlakuan kejam dan luar biasa. Teknik bertahan di radio dan televisi. Pertama, mewawancarai dan diwawancarai. Kedua, 5 tips untuk televisi dan radio. Ketiga, mengubah kabar buruk menjadi kabar baik. Keempat, pelajaran dari debat korporat. Jika Anda sudah sukses bicara di depan publik, hal selanjutnya yang barangkali menimpa Anda adalah diminta tampil di radio atau televisi. Jangan panik, dengan berbagai keahlian yang telah Anda pelajari dari buku ini, Anda juga dapat meraih keberhasilan di udara. Dalam bab ini saya akan membicarakan pendekatan saya untuk percakapan di televisi, beberapa pengalaman saya dengan tamu, dan tips-tips umum yang harus diingat tentang media elektronik. Pendekatan saya untuk percakapan di udara. Saya menganggap show malam saya di CNN sebagai percakapan di depan kamera. Saya tidak menganggapnya sebagai konfrontasi. Ini berbeda dengan beberapa pewawancara lain seperti Sam Donaldson. Saya rasa Anda tidak perlu menghadapi tamu Anda dengan sikap menyerang atau seperti seorang jaksa penuntut untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang solid dan substantif. Saya lebih suka bersikap ramah, mengikat tamu saya sehingga merasa dekat secara pribadi, dan dengan demikian menghasilkan wawancara yang selain informatif juga menarik untuk ditonton. Tidak akan ada gunanya bagi saya ataupun bagi tamu saya jika wawancara itu tidak memberitahukan apapun. Karena itu, wawancara kami harus informatif. Pada gilirannya wawancara tidak akan informatif jika tidak menarik, karena para penonton akan segera pindah ke saluran lain. Saya sudah menyebutkan wawancara saya dengan Dan Quayle yang katanya akan mendukung anak perempuannya seandainya putrinya itu harus melakukan aborsi. Mendengarkan dengan seksama menjadi kunci dalam kasus itu. Kendati demikian, ada satu faktor lain yaitu bahwa Anda mampu memancing jawabannya dengan cara yang pas bagi Anda berdua. Kemauan Anda untuk terus berusaha dan kebijaksanaan Anda dalam mengajukan pertanyaan dengan cara yang baik bagi orang yang Anda wawancarai akan memberi Anda kemampuan untuk mengorek jawaban. Saya mempunyai pengalaman yang sama dengan Joe DiMaggio Zir. Saya sedang menyiarkan show radio Miami saya di kapal klub malam Survivor ketika Joe Junior datang bersama seorang teman. Tamu saya malam itu adalah Bill Hartog, seorang joki. Setelah wawancara Bill, Joe Junior tampil di show dan kami bercakap-cakap selama setengah jam tentang kehidupannya sebagai putra dan keturunan salah seorang yang paling terkenal di Amerika. Sambil berbicara, kami secara logis dan wajar masuk ke topik tentang hubungannya dengan ayahnya. Akhirnya saya mengajukan pertanyaan paling mendasar yang dapat ditanyakan kepada insan manusia tentang orang tuanya. Anda mencintai ayah Anda? Joe Junior berpikir lama. Saya suka apa yang telah dilakukannya. Anda mencintainya? Ia diam lagi lalu, saya tidak mengenalnya. Saya yakin Joe Junior mempunyai pandangan sendiri tentang hubungannya dengan anaknya. Kalau saja ia bersedia datang ke show saya pasti memberinya kesempatan untuk membicarakannya. Tapi karena Joe menolak bicara tentang kehidupan pribadinya, saya yakin ia tidak akan mau diundang. Seandainya pertanyaan tentang ayahnya itu menjadi pertanyaan pertama, kemungkinan besar Joe akan memberikan jawaban yang umum seperti tentu saja. Tetapi karena saya menanyakan setelah ia merasa nyaman dengan saya sebagai bagian dari percakapan yang masuk akal dan bijaksana, ia memberi jawaban yang lebih jujur dan lebih tajam.
Saya tidak pernah takut menanyakan hal yang barangkali dianggap bodoh jika pertanyaan itu saya rasa ingin diketahui oleh para pemirsa siaran saya. Saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan di hadapan orang di seluruh dunia yang tidak akan pernah ditanyakan oleh Luther, Brokaw, dan Jennings. Selama masa kampanye 1992, saya bertanya kepada Presiden Bush, apakah Anda tidak membenci Sullivan? Para jurnalis profesional barangkali menganggap pertanyaan itu tidak relevan dengan jalannya kampanye, tetapi juga bisa agak berarti karena menyangkut unsur kemanusiaan, yaitu sikap seorang terhadap orang lain dalam diri orang yang kebetulan sedang memegang tampuk kekuasaan tertinggi di negaranya. Kita semua manusia, juga mereka yang menjadi presiden. Dan pertanyaan itulah yang ingin ditanyakan orang. Jadi saya tanyakan, saya bertanya pada Richard Nixon ketika Anda mulai terpengaruh Watergate, apakah Anda takut? Saat terakhir mewawancarai Presiden Reagan, saya bertanya padanya, seperti apa rasanya hendak ditembak? Barangkali reporter akan menanyakan hal lain tentang percobaan pembunuhan oleh John Hinckley terhadap dirinya pada 30 Maret 1981 itu. Tetapi saya yakin orang-orang juga bertanya-tanya tentang hal yang saya tanyakan itu. Edward Bennett Williams berkata kepada saya bahwa ia tahu jawaban setiap pertanyaan yang ia tanyakan di pengadilan, tetapi pengadilan adalah latar yang sangat tidak umum, di mana para advokat tidak membutuhkan kejutan. Dalam talkshow saya tak pernah dengan sengaja menanyakan pertanyaan yang sudah saya ketahui jawabannya. Saya ingin merespon tamu saya sama seperti audiens saya, dan saya tidak dapat melakukannya jika saya sudah tahu jawabannya. Ketika Anda duduk di kursi panas, pengalaman pertama Anda dalam wawancara radio atau televisi hampir pasti akan menampilkan Anda sebagai orang yang diwawancarai, bukan pembawa acara. Ingatlah lagi tentang pramuka. Bersiaplah dalam wawancara apapun. Rahasia pertama keberhasilan adalah memastikan kontrol Anda terhadap wawancara, bukan orang lain, entah itu dalam wawancara kerja, untuk laporan di koran, atau dalam media elektronik. Anda dapat memperoleh kontrol dengan memastikan bahwa Anda mempunyai pengetahuan menyeluruh tentang pokok bahasanya. Kemudian mengingatkan diri bahwa Anda jauh lebih tahu tentang pokok bahasan itu daripada orang di depan meja atau mikrofon Anda. Jika itu wawancara berita, ingat, tidak ada yang mengharuskan Anda menjawab setiap pertanyaan atau memberikan jawaban sedetail-detailnya seperti yang diinginkan oleh pewawancara. Bahkan tak ada keharusan untuk menerima wawancara. Dan seperti dalam banyak hal lain, mengalihkan pertanyaan dengan humor ketika Anda merasa tersedak sering dapat membuat wawancara Anda berhasil. Anda tidak dapat dipaksa menjawab pertanyaan orang lain, termasuk saya, kecuali jika Anda duduk sebagai saksi di ruang pengadilan atau memberikan kesaksian tentang suatu perkara pengadilan. Bahkan dalam memberikan laporan yudisial, jika Anda tidak dapat mengingat sesuatu, jangan biarkan kegugupan Anda membuat Anda memberikan jawaban yang tidak bisa dipertahankan dalam pemeriksaan selanjutnya oleh Anda sendiri atau orang lain. Jika Anda tidak ingat, katakan saja, mereka tidak dapat memenjarakan Anda karena tidak mampu mengingat sesuatu. Kalau Anda tidak berada di tempat kejadian perkara, katakan saja. Tetapi ingatlah hal ini, jika Anda ternyata ada di sana, tapi Anda berkata tidak, Anda hanya memancing masalah, berupa kutukan publik atau bahkan hukuman. Katakanlah sejujurnya dan dengan tegas. Jangan pernah takut mengatakan bahwa Anda tidak ingat. Jika itu memang benar untuk latar lain termasuk wawancara berita, Anda tidak perlu takut pada pertanyaan-pertanyaan. Jika Anda tidak suka dengan suatu pertanyaan karena sebuah alasan yang sah atau alasan lain, Anda dapat mengalihkannya dengan berbagai cara. Bahkan dalam Larry King Live, para eksekutif perusahaan, pejabat pemerintah, selebritas, dan para kolega saya sendiri dalam dunia penyiaran menggunakan beberapa cara ini untuk mengelak menjawab pertanyaan. Pertama, terlalu awal bagi saya menjawab pertanyaan itu sekarang. Kedua, saya belum dapat menjawabnya karena belum mendapat laporan.
Ketiga, insiden itu telah menjadi perkara pengadilan, jadi saya tidak bisa memberikan komentar. Keempat, kami telah memulai penyelidikan dan akan kami keluarkan laporan menyeluruh dalam waktu dekat ini. Kelima, itu pertanyaan hipotesis dan saya tidak berurusan dengan isu-isu hipotetis. Dalam wawancara berita, jawaban terburuk sekarang ini sering dikemukakan adalah no comment. Dulu jawaban itu efektif meskipun tidak baik, tapi sekarang tidak akan berguna sama sekali dalam masyarakat yang penuh rasa curiga seperti sekarang ini, terlebih lagi dengan mentalis tabloid gosip yang tampaknya menguasai masyarakat kita, atau paling tidak mempunyai porsi yang menentukan. No comment mengimplikasikan perasaan bersalah kalau tidak merasa bersalah. Dia tidak akan berkata no comment kalau dia memang tidak bersalah. Dia pasti mau menjawab pertanyaan satu-satunya saat Anda mendengar ucapan seperti itu adalah di naskah TV atau skenario film yang buruk. Bagaimana jika Anda tahu sebelumnya bahwa Anda masuk ke dalam situasi yang tidak nyaman tetapi Anda harus melakukannya juga? Apa yang harus dilakukan? Jawablah jujur. Contoh Tylenol pada 1980-an. Ketika diketahui bahwa ada orang yang keracunan Tylenol karena kapsulnya kemasukan racun, pembuatnya Johnson & Johnson langsung mengambil sikap terbuka. Produsen itu tidak berusaha mengecilkan data tentang keracunan tersebut atau berusaha menutup-nutupinya. Para pejabat perusahaan itu tampil di televisi dan meminta maaf kepada para konsumen Amerika. Pendekatan hubungan masyarakat mereka pada pokoknya adalah tidak menggunakan pendekatan hubungan masyarakat. Mereka mengatakan perkaranya dengan sejujurnya. Mereka katakan kejadian mengerikan itu memang benar terjadi. Tetapi mereka telah memastikan produk mereka tetap aman. Mereka katakan bahwa mereka telah mengambil tindakan-tindakan pencegahan yang luar biasa untuk meminimalkan kemungkinan bahwa hal itu terjadi lagi pada masa yang akan datang. Dan konsumen dapat terus membeli Tylenol tanpa perlu khawatir. Hasilnya, kepercayaan publik terhadap produk tersebut dapat dipertahankan dan Johnson & Johnson memenangkan respek di seluruh negara atas kejujurannya. Johnny Kennedy dan Janet Reno melakukan hal yang sama ketika invasi Teluk Babi di Kuba pada 1961 berbalik menjadi kegagalan militer dan kemarahan nasional. Kennedy menerima kesalahan itu. Ia tidak berkata meskipun bisa bahwa ia hanya melanjutkan rencana yang telah dimulai sejak pemerintahan Eisenhower atau bahwa itu adalah kesalahan dinas intelijen. Ia tegak berdiri dan menerima tanggung jawab sepenuhnya. Jaksa Reno melakukan hal yang sama setelah tragedi aliran Davidian di Waco, Texas, hanya beberapa bulan setelah ia memegang jabatan itu. Barangkali Anda tidak sependapat dengan apa yang terjadi dalam kepemimpinan Kennedy dan Reno, tetapi Anda tidak dapat menolak bahwa mereka berdiri dan bertanggung jawab serta memenangkan respek atas kejujuran dan sikap terus terang mereka. Salah satu contoh terbaik dalam memotong dan menyusun wawancara adalah para pejabat militer kita, Angkatan Udara. Sudah lama menerapkan praktik ini. Mereka menginstruksikan jika terjadi kecelakaan pesawat dalam masa damai, pejabat penerangan harus segera mengeluarkan pernyataan dan mengatakan dua hal. Pertama, itu sebuah misi penerbangan rutin. Kedua, akan dibentuk komisi penyelidik untuk menyelidikinya. Kedua pertanyaan itu masuk akal dan karena dibuat dengan cepat, Angkatan Udara tampak positif dan bertanggung jawab terhadap hak-hak publik untuk mengetahui tentang terjadinya kecelakaan. Pada saat yang sama dengan mengatakan kedua hal ini, mereka menepis tuduhan dan kecurigaan serta memberi cukup waktu bagi Angkatan Udara untuk melakukan penyelidikan. Senjata pamungkas lainnya. Berikut adalah 5 tips yang saya ambil dari pengalaman saya sendiri dan dari pembicaraan saya dengan orang-orang lain dalam dunia penyiaran. Saya harap tips berikut dapat membantu Anda bertahan dan berhasil di radio dan televisi. Pertama, lakukan apa yang Anda rasa nyaman. Kedua, ikutilah zaman. Ketiga, jangan berpikir negatif.
Keempat, pendekatan untuk radio dan televisi pada hakikatnya sama. Dan kelima, berusahalah mengembangkan unsur-unsur penting seperti suara, penyampaian, dan penampilan di televisi. Lakukan apa yang membuat Anda merasa nyaman. Salah satu rahasia keberhasilan kinerja adalah mempresentasikan diri Anda sendiri. Perusahaan atau organisasi Anda di radio atau televisi adalah memastikan bahwa Anda merasa nyaman dengan apa yang sedang Anda lakukan. Jika Anda tidak ingin diwawancarai, jangan lakukan. Jika seseorang menyodorkan mikrofon ke muka Anda saat Anda keluar dari pertemuan, gunakanlah salah satu jawaban yang telah saya sarankan. Ikutilah nasihat Jackie Gleason yang biasa berkata, "Saya ingin menikmati apa yang saya lakukan, saya tidak ingin merasa seperti sedang bekerja." Jika Anda tidak merasa senang dengan topiknya atau merasa tidak cukup menguasainya, tolaklah wawancara itu, alihkan ke orang lain atau katakan saja bahwa mereka menemui orang yang salah. Mengikuti zaman, tetaplah muda dalam arti bahwa Anda mengikuti zaman. Kenalilah acara-acara TV atau film yang sedang populer, penyanyi dan aktor-aktor favorit walau tidak perlu menjadi pakar. Berusahalah akrab dengan kejadian-kejadian akhir ini serta berita-berita apa yang sedang dibicarakan orang. Ketika saya berusia belasan, 20-an dan 30-an tahun, kaum selebritas adalah orang-orang seperti Frank Sinatra, Glenn Miller, Joe DiMaggio, dan Franklin Roosevelt. Tetapi semakin bertambah usia saya, nama-nama itu berganti. Demikian juga masanya. Segera kita membicarakan Jackie Robinson dan Dwight Eisenhower. Kemudian si Vicky dan Elvis. Sekarang kita harus tahu siapa Tom Cruise dan Rosanna Arnold itu. Dan entah siapa lagi yang akan mengisi panggung selebritas kita selain Peter Booking dan Bobby Sockers dalam masa muda saya. Sekarang saya sedikit banyak harus tahu tentang rock dan bahkan musik rap. Mungkin saya tidak menyukainya, tetapi saya harus tahu hal-hal seperti itu. Pada 1950-an dan seterusnya, kita harus tahu sedikit tentang Perang Dingin. Sekarang kita harus tahu bagaimana akhirnya. Kita dulu terbiasa dengan Uni Soviet. Sekarang kita harus juga dapat membicarakan perkembangan di Bosnia. Itulah salah satu alasan mengapa Presiden Clinton muncul di MTV. Clinton setuju tampil dalam show itu tidak hanya karena mengikuti zaman, tetapi juga untuk menunjukkan sikapnya bahwa ia memahami kepentingan dan keprihatinan kaum muda Amerika dan orang tua mereka yang telah memilihnya. Hindarilah hal-hal negatif. Jangan pedulikan hal-hal negatif. Itu hanya merugikan Anda. Jika Anda memusatkan diri pada hal-hal negatif, kinerja Anda akan negatif juga. Ingatlah bahwa kemunculan Anda di suatu pertunjukan atau jawaban-jawaban Anda dalam wawancara, meskipun barangkali penting bagi Anda dan banyak orang lain, tidak akan mungkin mengubah peradaban yang kita kenal sekarang. John Lowenstein, pemain bisbol Liga Utama yang berbakat selama bertahun-tahun dan sekarang menjadi penyiar televisi Baltimore Orioles, pernah ditanya oleh seorang reporter tentang kegagalannya mencetak poin yang menentukan dalam pertandingan Orioles malam itu. Lowenstein, yang mungkin merupakan filosof paling orisinal dalam dunia bisbol setelah Casey Stengel dan Yogi Berra, berkata pada reporter itu, "Lihat, ada 1 miliar orang di Cina, dan besok pagi tak seorang pun dari mereka tahu kegagalan saya itu. Jadi santailah." Pendekatan radio dan televisi sama. Di televisi, penampilan Anda penting. Di radio tidak. Di luar itu, pendekatan saya sama. Saya adalah seorang komunikator. Ya, komunikator verbal. Selama 37 tahun di radio, saya memandang tamu-tamu saya sama seperti di televisi. Di televisi, saya biarkan kamera mengikuti saya, bukan saya yang mengikutinya. Karena penampilan tidak penting di radio, saya sering mengenakan jeans, tapi di TV tidak pernah. Kadang saya menghadiri makan siang dengan kemeja putih dan dasi, meskipun saya dapat mengenakan jaket Jokers 1937 saya. Selain setelan
atau mantel olahraga, lalu pulang ke kondominium saya di Arlington, Virginia, berganti dengan celana jeans. Setelah di radio, saya kenakan kemeja resmi, dasi, dan suspender untuk show TV malam saya. Kembangkanlah suara Anda sebaik-baiknya, baik di radio maupun di televisi. Suara Anda penting, barangkali Anda mengira tak seharusnya begitu. Tetapi nyatanya begitulah, suara itu penting. Suara Anda saat berbicara mencerminkan ciri khas dan otoritas Anda. Memang beberapa orang sangat berhasil di dunia penyiaran tanpa suara yang hebat. Edwin Newman adalah contohnya. Demikian juga Red Barner, tetapi mereka adalah pengecualian. Mereka mampu mengatasi ketidakhebatan suara mereka dengan memproyeksikan diri mereka dengan ciri khas dan otoritas mereka. Dengan bakat penyampaian mereka, dengan kemampuan interpretif mereka, dengan pengetahuan mereka yang mendalam tentang pokok bahasan mereka, serta dengan minat besar mereka terhadap topik yang sedang dibicarakan. Saya beruntung dilahirkan dengan suara yang dianggap cocok untuk dunia penyiaran. Saya tidak pernah mengkhawatirkannya. Tetapi seandainya saya tidak mempunyai suara yang diberikan pada saya ini, saya akan berusaha keras untuk memperbaikinya. Meski seandainya saya tidak pernah berkecimpung di dunia penyiaran sama sekali. Faktor suara sangat mempengaruhi keberhasilan Anda. Pernah dikatakan bahwa Presiden Clinton akan memproyeksikan kesan yang lebih persuasif seandainya ia mempunyai suara yang lebih kuat dan lebih dalam. Meskipun saya tidak tahu bagaimana orang dapat lebih impresif di televisi ketimbang dia. Ia adalah Presiden Amerika terbaik di televisi setelah Kennedy, termasuk Reagan. Tetapi jika Anda dapat membayangkan Clinton dengan suara Edward R. Murrow, Anda akan tahu apa yang saya maksudkan. Dalam profesi apapun, kalau saya rasa suara saya dapat diperbaiki, saya akan mencari pelatih suara. Di setiap kota ada, atau membaca buku di perpustakaan, atau melakukan keduanya. Saya tahu dari teman-teman penyiar bahwa kursus suara ada manfaatnya. Demikian juga latihan suara. Jika suara Anda menjadi bagian penting dalam pekerjaan Anda, dan Anda dapat membuatnya penting dan bermanfaat bagi Anda, bertanyalah pada diri sendiri, bisakah suara Anda dikembangkan? Kalau bisa, Anda dapat mengikuti saran-saran tersebut, kemudian terapkanlah serbaris kata dalam lelucon lama tentang seorang violis muda yang bertanya kepada seniornya di jalan, bagaimana dapat mencapai Carnegie Hall? Jawabannya adalah berlatih, berlatih, berlatih. Betapapun kualitas suara Anda, penyampaian Anda sangat penting. Jika Anda kedengaran sangat mirip dengan Don Knotts, atau jika orang berkata bahwa Anda bicara kurang keras atau terlalu cepat, perbaikilah, perlambatlah sendiri. Ini juga akan membuat Anda tenang. Cara melakukannya adalah dengan membiasakan diri dengan bunyi suara Anda sendiri, dan itu menjadi unsur kunci lain yang menentukan keberhasilan atau kegagalan Anda di radio atau televisi. Pertama kali Anda mendengar suara Anda di tape recorder, bahkan jika itu dari mesin penjawab Anda sendiri, saya yakin Anda akan berkata, "Oh, suaraku mengerikan." Sesungguhnya setiap orang menganggap dan mengatakan hal yang sama ketika pertama kali mendengar suara mereka sendiri. Jadi, jika akan tampil di radio atau televisi, Anda hendaknya memastikan diri agar Anda merasa nyaman dengan suara Anda. Bagaimana? Dengan berbicara keras-keras. Cara ini juga dipakai oleh banyak pembicara dalam berlatih pidato. Berlatih menjawab pertanyaan imajinatif, atau ajaklah seseorang berlatih bersama Anda. Cara ini juga dilakukan oleh para pemimpin berpengalaman dalam bisnis dan pemerintahan sebelum mereka tampil di radio, televisi, atau dalam konferensi pers. Biasakan diri dengan warna suara Anda, dan kembangkanlah pengucapan kata-kata Anda agar menjadi kebiasaan bagi Anda dan membantu Anda merasa nyaman.
Anda akan merasa jauh lebih tenang dan lebih yakin saat tampil. Dan ini sangat memperbesar kesempatan Anda untuk memberikan kinerja yang berhasil dan persuasif. Jika Anda tampil di televisi, penampilan menjadi sangat penting karena Anda tidak hanya mempresentasikan seseorang, tapi juga diri Anda sendiri. Karena itu, Anda perlu mengenakan kemeja atau gaun yang baik dan memastikan diri tampak rapi, termasuk untuk hal-hal kecil seperti membersihkan kuku. Di sini kita tidak perlu mendiskusikan masalah kesehatan, tetapi percayalah, kamera televisi tak pernah bohong. Ia menampilkan kepada pemirsa seperti apa Anda setepatnya. Jika satu kancing meja atau blus Anda belum ditutup, penonton akan melihatnya. Jika kuku jari Anda berwarna hitam di ujung-ujungnya karena Anda baru saja mengganti oli mobil Anda, para penonton akan melihatnya pula. Dari sisi positif, jika rambut dan bagian tubuh Anda lainnya tampak indah, Anda akan mempresentasikan diri dan organisasi Anda dengan efektif, khususnya di televisi. Berhadapan dengan media. Kasus sebagai pelajaran. Berikut ini sebuah contoh bagaimana suatu organisasi yang mengalami kejadian buruk menghadapi media dengan terus terang dan tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berhasil memperbaiki reputasinya. Di daerah Montgomery, Maryland di seberang Washington, 3 narapidana melarikan diri di suatu malam pada 1960-an. Keesokan harinya, petugas penerangan wilayah itu memanggil semua surat kabar serta stasiun radio dan televisi di Washington dan kota satelit Maryland kepada kalangan media yang diundang untuk menghadiri konferensi pers dan kunjungan ke penjara. Petugas penerangan itu mengatakan kepada para reporter dan editor bahwa pejabat daerah akan menjelaskan segala-galanya. Mereka berjanji menunjukkan kepada para reporter dan fotografer apa yang terjadi, bagaimana kejadiannya, dan bagian penjara yang digunakan oleh para narapidana untuk melarikan diri. Sementara mereka sedang menuju daerah itu, Rockville, petugas penerangan menemui manajer wilayahnya, Mason Butcher, seorang eksekutif berbakat, berpikiran positif, dan terhormat, untuk meminta saran apa yang harus dikatakan pada media. Ketika semua media itu tiba, Butcher dan kepala penjara siap di sana untuk menjawab pertanyaan, dan mereka benar-benar melakukannya, menjawab pertanyaan bukannya berkata no comment atau menunjukkan sikap mengelak atau bahkan bermusuhan kepada media. Kemudian Butcher atau bahkan staf-stafnya benar-benar mengajak media untuk mengelilingi penjara, menunjukkan kepada mereka tempat, bahan, dan peralatan yang digunakan oleh para narapidana untuk meloloskan diri. Bertindak menurut nasihat awal petugas penerangannya, seorang veteran angkatan udara dengan prestasi baik, Butcher kemudian mengumumkan bahwa sedang dibentuk komisi khusus untuk menyelidiki peristiwa itu dan membuat rekomendasi bagaimana mencegah kejadian itu di masa yang akan datang. Para narapidana yang meloloskan diri dapat ditangkap dalam waktu singkat. Beberapa bulan kemudian, sebuah komisi khusus mengeluarkan laporan dan membuat rekomendasi. Tidak berapa lama kemudian, kepala penjara diberhentikan, sesuatu yang sebenarnya bisa menjadi pengalaman memalukan bagi pemerintah daerah dan menjadi malapetaka bagi semua orang, kecuali bagi para narapidana itu. Berubah menjadi kemenangan hubungan masyarakat. Koran-koran lokal menerbitkan editorialnya, memuji para pejabat tersebut atas sikap keterbukaan mereka dalam mengatasi situasi. Wawancara dapat saja dilakukan sebaliknya dan memberikan konsekuensi yang jauh lebih buruk, tetapi mereka justru memilih sikap terbuka dan dengan itu mereka mendapatkan kemenangan besar. Di samping menjadi pelajaran dalam berhubungan dengan media di mana para petugas mengubah hal-hal negatif menjadi positif. Peristiwa tersebut menjadi kasus klasik tentang cara menangani pertanyaan-pertanyaan media dan sikap dan kinerja yang menguntungkan semua pihak yang terlibat, khususnya Anda. Humor dan kering humor. Presiden Kennedy sangat mahir menggunakan humor untuk mengalihkan pertanyaan. Selama masa jabatannya, pemuda Demokrat mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap beberapa kebijakan. Ketika seorang reporter menanyakan hal ini pada sebuah konferensi pers yang ditanyakan di televisi,
JFK tidak banyak memberikan pembelaan atas kebijakan itu. Sebaliknya, ia tersenyum dan berkata, "Saya tidak tahu apa yang salah dengan pemuda Demokrat dan pemuda Republik, tetapi untunglah waktu ada di pihak kita." Bukannya memberi pembelaan, ia malah menertawakan usia muda mereka, mendapatkan tawa dan menang pada ronde itu. Presiden Nixon mengalami kesulitan dalam melakukan ini ketika dia sedang mengalami hari-hari berat akibatnya skandal Watergate dalam konferensi pers yang akan ditayangkan secara nasional sebagai berita utama. Dan Reuters mengajukan pertanyaan yang benar-benar memojokkan Nixon, bukannya menjawab dengan jujur atau mengalihkannya dengan melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Nixon justru balik bertanya, "Anda sedang mengejar sesuatu?" Lalu Reuters menjawab, "Tidak, Sir, Anda." Beberapa pemirsa mengkritik Reuters sebagai kurang ajar, tetapi yang lain menganggap bahwa pertanyaannya yang sah itu pantas mendapatkan jawaban yang sah pula, bukannya hinaan dari presiden. Dan setiap orang sepakat bahwa Nixon tidak seperti Kennedy 10 tahun sebelumnya, kalah pada ronde itu. Di bawah level presiden, seorang politisi di daerah Fairfax, Virginia, yang mengepalai sebuah komite khusus, harus membayar mahal karena ketidakmampuannya mengatasi perkaranya. Ketika seorang pejabat terpilih dari daerah lain bertanya kepadanya di depan para reporter, mikrofon, dan kamera tentang suatu bagian sensitif dalam pekerjaan komite tersebut, bagian yang tidak siap dihadapi oleh sang ketua. Dengan tergagap-gagap dan sambil berkali-kali mengatakan setiap 2 atau 3 kata, ia berkata itu adalah posisi komite di mana komite tidak dalam posisi untuk mengambil posisi sekarang ini. Debat Gore-Perot. Ketika Wakil Presiden Gore dan Ross Perot muncul dalam Reading Live untuk memperdebatkan kesepakatan perdagangan bebas Amerika Utara (NAFTA) tahun 1993, mereka boleh dikatakan memberikan pelajaran tentang cara berbicara, menggunakan bahasa tubuh, dan bagaimana tanpa sengaja Anda kalah karena membuat kesalahan fundamental. Ini bermula dengan dering telepon di apartemen saya pada jam 8.30 pada suatu Kamis pagi di musim gugur 1993. Penelpon itu berkata, "Larry, ini Al." Saya menjawab, "Al siapa?" "Al George." Setelah itu pembicaraan berjalan lancar. Wakil Presiden mengatakan ingin berdebat dengan Ross Perot tentang NAFTA. Kesepakatan itu baru akan dibicarakan di Kongres, dan tampaknya pemerintah yang mendukung NAFTA akan kalah. Para pengkritik yang bermunculan, di antaranya Ross Perot, tampaknya memperoleh dukungan mayoritas dalam Kongres. Hanya Presiden Clinton yang mendukung Al Gore karena di antara pemerintah, mereka sendiri hanya ia dan Clinton yang berniat mengalahkan Perot. Orang lain yakin Perot akan memakan Gore hidup-hidup. Menurut dugaan banyak pihak, debat itu akan membuat Perot mendapatkan banyak dukungan nasional untuk meraih suara lebih banyak dan memberi Perot semacam panggung televisi nasional di mana ia selalu tampil begitu persuasif. Rupanya Perot terlalu meremehkan lawannya. Selain keunggulan pengetahuan Gore akan pokok bahasan tersebut, sikapnya patut dicontoh. Sebagai hasil pengalamannya di Senat, dia tidak kehilangan ketenangan dan tidak menunjukkan sikap merendahkan lawan. Dia menatap Perot tepat di matanya, tegas dalam menjawab, dan menahan diri untuk tidak menertawakan lawan beratnya itu. Sebaliknya Perot tampil temperamental, memaksa diri untuk kelihatan ganas sambil mencela program NAFTA itu. Dengan menggunakan bahasa tubuh yang buruk, penampilan Perot membuat sementara pemirsa berpikir-pikir apakah ia, sebagai eksekutif bisnis dan miliuner, tidak pernah ditentang. Bahasa tubuh, disadari atau tidak, mempunyai peran besar dalam kemenangan Al Gore dan kekalahan Perot. Gore duduk pada sudut sedemikian rupa sehingga ia dapat menatap Perot di matanya. Sebaliknya, Perot duduk menghadap saya dan sebisa mungkin menghindari tatapan Gore. Perot tampak bernafsu, menyerang, dan jengkel. Gore bicara dengan pasti. Perot terus mengeluh bahwa Gore tidak memberinya kesempatan. Bagi banyak penonton kami, Perot menjadi contoh klasik orang dengan pengalaman dan pengetahuan yang tidak memadai tentang pokok perkaranya dan berusaha berdebat dengan orang yang benar-benar menguasai topiknya, unggul, dan siap berdebat.
Saat itu satu-satunya kualitas yang masih menyejukkan dari Perot adalah sifat positifnya. Ia masih tidak mempercayai kekalahannya dalam debat itu, dan tetap ramah kepada George maupun saya. Saya bertemu Perot 4 hari kemudian, dan selama 4 hari itu, saya tidak mendengar apapun kecuali bahwa show itu meledak dalam malam itu. Kami menorehkan sejarah politik dan pertelevisian. Lalu saya berkata padanya, Ross, jika saya meninggal, nama Anda akan masuk dalam deret pertama obituari saya. Ia menjawab, dan nama Anda dalam obituari saya. Saya tahu saya menduduki tempat pertama dan hasilnya membuktikannya. Program itu mendapatkan audiens terbesar sepanjang sejarah televisi kabel, 25 juta penonton. Dan sekarang apa saja mungkin. Anda akan melihat presiden, tidak hanya wakil presiden, bersedia dan bahkan sangat ingin berdebat dengan warga negara biasa menyangkut isu-isu tersebut. Televisi tidak hanya mengubah cara hidup kita, tetapi juga cara pemerintahan kita. Dan debat George Perot menjadi pertunjukan dramatis tentang pengaruh televisi dalam kehidupan kita. Itu menjadi jendela yang mempesona menuju cara-cara kita menyelesaikan sesuatu di masa datang. Bagaimana kita menyelenggarakan bisnis dan pemerintahan. Presiden Hilton mengomentari hal itu dalam suratnya kepada saya ketika American Friends dari University Hebrew memilih saya sebagai pemenang Scope Award tahun 1994. Dengan nada ringan, Hilton membayangkan bagaimana seandainya bapak-bapak pendiri bangsa menuliskan konstitusi pada masa ini. Setidaknya satu bagiannya tentu akan berbeda. Konstitusi membutuhkan laporan-laporan periodik dari presiden, kepala negara, kepala kongres. Apa yang mereka pikirkan? Seandainya kemudian mereka tahu apa yang kita kenal sekarang ini, mereka akan tahu bahwa dengan beberapa tamu dan sedikit mengangkat telepon, Anda dapat mengubah negara dan dunia setiap hari, secara langsung di CNN. Itu memang berlebihan, tapi mungkin bisa menjadi kenyataan. Sebelum debat George Perot, saya mengingatkan diri saya sendiri akan sesuatu yang saya sadari dalam sebuah latar. Semacam itu, sesuatu yang tidak boleh dilupakan oleh para petugas dan wasit bisbol maupun olahraga lain. Tak seorang pun datang untuk menonton penampilan wasit ketika George Perot mendebatkan NAFTA dalam show saya. Sebelumnya saya sudah tahu bahwa tak seorang pun akan menyaksikan saya dan melihat penampilan saya. Atraksi utamanya adalah Al Gore dan Perot. Jadi saya cukup tahu diri untuk menjaga tetap low profile. Peranan saya malam itu sama seperti yang Anda temukan dalam diri Anda sendiri sepanjang karir Anda. Jika Anda menjadi moderator diskusi panel, konferensi meja bundar, atau event-event lain dalam pertemuan, seminar, atau lokakarya, karena itu pandangan saya tentang peranan ini barangkali dapat membantu Anda. Itu berlaku untuk setiap latar yang melibatkan dua atau lebih orang yang mendiskusikan atau mendebatkan pro dan kontra suatu proposal atau isu. Jika Anda menjadi moderator, jangan memihak, buatlah diskusi berjalan lancar. Pastikan kedua belah pihak mendapat kesempatan yang sama dan kendalikan nada, panjang, dan isi pertanyaan dari audiens. Rencana undang-undang barangkali tidak seimbang dan berat sebelah, dan itu menjadi sesuatu yang penting bagi Anda. Jika Anda seorang wasit yang baik, Anda pasti dapat menyelesaikan pekerjaan Anda dengan baik, dan semua peserta akan pulang sebagai teman.